bersama Tuhan, pengalaman bersama Tuhan secara pribadi yang dalam itu, yang intim itu menentukan. Kisah Rasul 2 itu adalah sejarah bagaimana Kristen purba, maksud saya Kristen purba, Kristen dulu ya, zaman awal-awal sejarah, mereka bisa mempunyai iman yang begitu kokoh. Sehingga kalau saudara membaca dalam Kisah Rasul, juga dalam sejarah gereja, hampir semuanya mati syahid. Yang hidup selamat itu Yohanes dulu. Rasul Yohanes, dia digodok di dalam minyak yang mendidih. Bisa selamat saudara. Sehingga dia dianggap anak dewa. Sehingga kaisar pun takut membunuh dia. Lalu dia dibuang di Pulau Patmos. Tapi justru itu rencana Tuhan. Di sana belum ada listrik masuk desa. Apalagi video saudara. Tetapi Allah memberi video, saudara. Pak David juga belum ada waktu itu. Tapi Allah memberi video tentang surga, tentang neraka dan sebagainya kepada Rasul Yohanes. Ditulis sehingga kita memiliki dokumentasi. Dari kekal sampai kekal melalui kitab Wahyu. Dan film-film modern termasuk 2012 itu dasarnya termasuk Armageddon, Independent Day dan sebagainya adalah kitab Wahyu. Percayalah. Saudara, bagaimana mereka bisa kokoh, saudara? Karena mereka mempunyai awal yang benar. Jadi kita harus seperti Yesaya waktu itu sebagai pemuda. Saya dulu keliru kalau membayangkan Yesaya itu orang tua, berjenggot, pakai jubah, pakai tongkat gitu. Enggak, saudara. Ternyata makin saya pelajari, Yesaya itu sama seperti saudara. Muda, pemuda, saudara. Dan pada waktu itulah dia menerima panggilan Tuhan, saudara. Nah, apa yang menarik dikatakan bahwa Yesaya ini mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan waktu peristiwa apa? Sedang pesta? Yesaya menerima panggilan Tuhan, lihat penglihatan itu waktu sedang pesta atau apa? Sedang sedih, sedang mesong kata orang Semarang. Karena kekasihnya meninggal dunia. Siapa kekasihnya? Siapa idolanya pada waktu itu? Adalah Raja Uzia. Pasti ada suatu rahasia di balik nama Uzia ini. Sehingga pada waktu Raja Uzia mati, kok Yesaya malah mendapat penglihatan, pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Mari kita membaca 2 Tawarikh 26. Ini yang saya maksudkan referensi tadi ya. Buka Alkitab saudara, 2 Tawarikh 26. 2 Tawarikh 26. Coba kita baca mulai ayat 1. Pasti ada sesuatu yang istimewa ya. Kalau saudara mengidolakan sesuatu ya, seseorang. Lalu waktu orang itu hilang, waktu orang itu mati, saudara bisa mempunyai suatu shock mental, pergumulan rohani sampai akhirnya bertemu Tuhan, itu pasti bukan hal yang sederhana. Saudara. Mari kita baca siapa Raja Uzia itu. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur berapa? 16 tahun, wah masih muda, dinobatkan menjadi raja, menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Lebih lama daripada Soeharto. 52. Nama ibunya ialah Yekoyah dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain di wilayah orang Filistin. Hebat ya, masih muda.
Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim, orang-orang Amon membayar upeti kepada Usia. Namanya populer, saudara ya, termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Usia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak dan di atas penjuru serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur. Karena ia juga suka juga pada pertanian. Selain itu, Usia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera Yeil dan penata usaha Masea. Di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Itu seluruhnya berjumlah berapa? 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri berapa? 307.500 orang yang gagah perkasa dalam peperangan. Untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Usia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umpan. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat, saudara. Luar biasa. Raja Usia adalah Raja Yehuda. Nama yang sama adalah Asaria. Nah, Raja Yehuda yang masih muda ini, ya seterusnya nanti digantikan oleh Yotam. Tapi dibandingkan dengan raja yang lain, Raja Usia ini luar biasa hebatnya. Dikatakan dia masih muda. Dan dia menjabat raja sampai 52 tahun. Ya tidak mungkin memerintah ya selama itu kalau tidak hebat. Lalu apa kehebatannya? Dikatakan dia baik seperti ayahnya. Ya saya harap Jeffrey seperti ayahnya. Seperti ayahnya. Mencari dan takut Allah. Sehingga dikatakan semuanya berhasil. Lalu ayat 6. Membangun kota-kota. Menaklukkan bangsa yang sadis pada waktu itu. Yaitu Filistin, Arab. Sampai sekarang. Meunim, Amon. Dan namanya masyhur sampai di Mesir dan bangsa-bangsa yang lain. Ia juga membangun monumen-monumen, saudara. Baik di kota maupun di padang gurun. Luar biasa. Indonesia hanya punya Monas. Pengairan diperhatikan, pertanian diperhatikan. Dia mempunyai pasukan elit 2.600 dan pasukan biasa. Tapi yang biasa itu pun perkasa dalam peperangan 307.500. Kemudian yang 14, ia membuat alat-alat perang. Jadi pada waktu itu Usia sudah menemukan strategi perang, alat-alat perang yang canggih dibanding sekarang ini ya. Alat-alat perang. Tapi saudara, kita baca ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah bakaran ukupan. Saya ceritakan singkatnya saja. Usia yang begitu hebat dibanding raja-raja yang lain dan lama memerintah. Takut akan Tuhan, dia hidupnya rohani seperti ayahnya, saudara. Hebat dalam pertanian, peternakan, peperangan, saudara. Canggih. Mempunyai